6 Agustus 1945 merupakan penentuan akhir Perang Dunia Kedua. Jepang yang sangat superior di kawasan Asia Pasifik akhirnya harus menghadapi kenyataan yang berat. Dua kota penting di negaranya diluluhlantahkan oleh pasukan Amerika dengan bom atom. Momentum ini tentunya menjadi kesempatan bagi wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajah, termasuk Indonesia. Setelah peristiwa pengeboman di kota Hiroshima dan Nagasaki, berita mengenai penyerahan diri Jepang kepada sekutu menjadi berita utama, termasuk di Indonesia. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu ini sampai ke Indonesia diawali dengan informasi dari radio luar negeri yang pada saat itu sebenarnya kaum pribumi dilarang untuk mendengarkannya. Diperolehnya informasi tersebut menjadikan masyarakat Indonesia dari semua kalangan bersuka cita serta memunculkan rasa optimisme baru bahwa kemerdekaan Indonesia akan datang dalam waktu dekat. Merdeka, merdeka, merdeka. Berita kekalahan Jepang yang makin luas beredar membuat barisan pemuda berinisiatif mendesak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Soekarni mendatangi kediaman Soekarno dan Bung Hatta yang ada di Jakarta untuk mengamankannya ke Rengas Dengklok serta mengajak diskusi mengenai kemerdekaan Indonesia. Enggak, saya nggak mau. Saya justru khawatir kalau nanti terjadi apa-apa. Soekarno sempat menolak, namun dengan pertimbangan yang matang mereka sepakat untuk ikut ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, terjadi diskusi yang sangat sengit. Mayoritas diskusi berkaitan soal kapan dan di mana proklamasi harus dilakukan. Jadi begini bro, karena Jepang sudah menyerah dengan sekutu, apa yang harus kita lakukan? Apa kita akan berperang melawan Belanda atau kita akan serahkan kekuasaan ini kepada mungkin Belanda itu sendiri? Diskusi di Rengas Dengklok juga memiliki salah satu alasan tertentu, yaitu mengamankan Soekarno dan Hatta dari orang Jepang. Baiklah, kalau memang itu adalah tuntutannya, saya akan bersama dengan bangsa Indonesia melakukan yang terbaik.
Setelah selesainya diskusi, Ahmad Subardjo dari Jakarta menjemput Soekarno dan Hatta. Kemudian meyakinkan bahwa proklamasi dipastikan tanggal 17 Agustus 1945 akan berjalan aman. Soekarno dan Barisan Pemuda pun sepakat untuk mengikuti saran Ahmad Subardjo kembali ke Jakarta. Setelah penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Meida, Soekarno bersiap memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dengan diiringi pengibaran bendera yang dijahit oleh Fatmawati. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.